selamat datang di studio Alam Gamplong. Ini masuk mana? Sleman kan? Sleman. Nah, ini sebetulnya Sultan yang asli ini. Sultan Andara Raffi Ahmad, nggak ada arti sama ini. Andre Tolani, Sultan apa namanya, nggak ada. Ini Sultan asli karena ini Sultan dari Keraton Yogyakarta. Kita ada di wilayah. Loh, bukan ini soalnya yang bikin Sultan Agung loh. Yang bikin Sultan Agung nggak berarti kan turunannya Sultan. Nah, teman-teman semua, saya minta waktu sama Mas Anung. Saya ingin sekali datang ke studio. Udah lama dengan studio ini dan sudah tahu filmnya berkali-kali saya nonton. Dan ternyata luar biasa, dari tempat yang awal menurut dia sederhana, ini lapangan bola ya Mas? Ini lapangan bola, sampingnya lapangan bola ada kebon. Tapi jadi seperti ini. Ya. Nah Mas, terpaksa sampean mesti cerita nih. Ya. Karena membangun ini kalau tidak dilandasi cita-cita yang lama, agak sulit nih. Ya. Coba Mas, ini aku dengar kan awalnya nih Sultan Agung kan? Sultan Agung. Ini jadi awalnya itu kita mau syuting. Ya. Mau syuting film Sultan Agung, terus kemudian habis Sultan Agung kita mau ada rencana bikin film Bumi Manusia, terus ada rencana bikin apa namanya Habibie Ainun 3. Oke. Gitu kan. Wah, jadi ini Tiga. ini lorongnya Sultan Agung nih. Ini kompleks dulunya ini kompleks rumah kampung rakyat Sultan Agung. Oh ini, memang Kampung ini Mataram dari dulunya. Oke. Dulu ya, pada film Sultan Agung ini menjadi kampung Mataram. Ya. Ya kan. Terus kemudian pada saat film Bumi Manusia, kampung Mataram ini digunakan untuk sebagai kampung pekerja. Pekerjanya siapa? Pekerjanya rumahnya Annelies Melema. Kalau dari film Bumi Manusia kan ada tokoh utamanya kan namanya Herman Melema. Itu punya apa namanya ladang yang luasnya 300 hektar. Nah, kampung pekerja, dia punya pekerja itu banyak banget sampai kemudian jadi kampung. Nah, ini kampung pekerjanya settingnya di sini. Oke. Gitu. Nah, ini kita masuk ke rumahnya Herman Melema sekarang. Yang rumahnya Annelies, ya. Oh, ini film ini kan? Bumi Manusia. Bumi Manusia yang si Iqbal. Sama siapa tuh yang Mawar de Jong. Mawar de Jong. Aku nonton tuh. Oh, yang ceritanya dia keluar terus kemudian ada orang-orang kerja. Ya, orang-orang pekerja Ini di sini. Di sini. Iya. Oh, oke. Kan belakang dulu sawah, Mas. Kok ini nggak ada sawah? Enggak, itu CGI. Oh, CGI. Itu CGI. Itu sawahnya di situ tuh. Tadinya. Iya, memang Di situ. sana. Oh, CGI. itu CGI. CGI. Itu sawahnya di sana. Udah luas begini masih CGI juga. Masih CGI. Oke, nah ini Bumi Manusia, kita mulai masuk ini lokasi Bumi Manusia ini. Bumi Manusia. Nah, jadi teman-teman semua ya, terutama ya mungkin ya pencinta film, kalau datang ke Jogja mendarat di Kulon Progo ya Mas? Kulon Progo, Bandara Kulon Progo. Bandara Kulon Progo, Bandara Jogja, tapi yang ada di Kulon Progo bukan Adi Sucipto. Ini kira-kira berapa lama? 30 menit. 30 menit dari bandara, silakan mampir ke sini. Ya, tapi kalau ke Jogja dulu, 1 jam ke Jogja, ke sini 30 menit. Jadi setengah jam. 1,5 jam. Jadi kalau liburan, ayo sebentar lagi mudah-mudahan pandemi habis. Liburan, datang ke studio ini. Nah, Mas, ini kayaknya ada perubahan warna ya? Atau enggak waktu itu sampai Kalau di film dulu Bumi agak Manusia merah. merah, orange. Oke. Kita ubah. Karena waktu itu rencananya dipakai buat syuting yang lain, film yang lain, tapi akhirnya nggak jadi. Ini banyak sekali orang yang mau syuting di sini, termasuk saya mau syuting nggak jadi mulu. Karena Kenapa? udah nggak tahu. Ada yang jagain. Nggak dikasih syuting. Nggak boleh kasih syuting. Nah, Mas, ini sekarang ini berarti perabotan bener nih? Bener. Ini yang dibilang museum. Ya, perabotan bener. Nah, teman-teman, sekali lagi pengumuman nih. Anda ke sini boleh dibilang nggak bayar. Artinya dari depan itu bukan nggak bayar apa ya? Bayar Ada kotak namanya. Arti gini, nggak jual tiket, bayar sepantasnya masuk area ini. Ya. Tapi memang ada beberapa event ya. Ya, ada beberapa wahana yang kalau memang misal naik kereta harus ya bayar. Ya, bayar. 5.000 kan? 5.000 karena kan mesti beli bensin. Kalau nggak kesian Mas Hanung. Walaupun Sultan ini juga Pertamina lagi habis kebakar kemarin. Oh, kereta 10.000. Oh, kereta 10.000. Masuk sini 10.000. 10.000. Nah, artinya ya kayak masuk ke museum. Masuk museum kan. Nah, artinya yang lain menjadi bebas kecuali ada beberapa tempat saja ya. Mas, ini apa ya? Ini boleh dibilang ini Anda ngumpulin barang ini. Iya, ini barang
Barang antik dan replika. Ada yang antik beneran antik, bisa kayak ini antik nih. Ini antik. Ini properti Anda atau ada Ini properti saya. Ada toko yang nitip barang sini? Oh enggak ada. Jadi memang properti Anda? Properti saya. Yang ditaruh di sini? Yang ditaruh di sini. Jadi dulu kan ada properti dari Propman, ada. Tapi kemudian saya bilang, udahlah Prop, kamu tinggal di sini. Malah banyak yang diambil. Nggak, soal kan gini, kalau syuting film kan aku tahu kadang-kadang kan kita sewa properti. Ya. Awalnya kan kamu sewa, tiba-tiba begitu taruh, ya udah sini aja dah kan begitu. Iya, jadi begitu. Tapi ternyata dibawa semua sama properti man-nya, ya kan? Akhirnya terus kemudian saya isi satu persatu dari sini. Ini kayaknya replika nih kan? Ini replika. Replika. Oke. Ya. Nah ini kamarnya nih, kamar tidur nih. Wah, ini kalau melihat barang-barangnya sih bukan tempat main-main ini. Ya artinya bener-bener gitu. Saya nggak gini, kalau film tuh biasanya maaf, kadang-kadang kayunya jelek, ukirannya styrofoam, kan gitu kan? Ya. Ini kalau saya lihat enggak, ini betul-betul asli. Ini Soalnya kan kalau layar lebar kan layarnya gede banget, ya, jadi ya. ketahuan Bisa lah ketahuan, dari betul. foam apa segala macam. betul. Jadi ini nggak ada, memang solid ya mas ya. Solid, ini solid. Wow. Solid. Sementara kalau rumah Sidul soalnya ada yang kita bikin. Soalnya nyari solidnya udah nggak ada. Oke. Mas, waktu Bumi Manusia syuting di sini berapa lama? Syuting di sini 30 hari. 30 hari. 30 hari. Total di sini. 36 hari dia. 36 hari. Oke. Totalnya 50. Oh, total seluruh 50 ya. 36 hari kan 50. Oke. Ini kan dapat referensi. Ada. Di mana? Referensinya ini rumah Indis. Sudah nggak ada. Rumahnya udah nggak ada. Tapi ada fotonya. Oke. Foto rumah Indis dan dari tulisannya Pak Pram di Bumi Manusia. Oh. Itu dijelaskan secara detail. Oh, jadi Pak Pram juga jujur memberikan guidance tentang Iya, itu juga. karena kan kita kepinginnya kan menampilkan sebuah film yang memang sesuai dengan novelnya. Ya. Sampai kemudian bentuk bangunannya itu kita miripkan. Oh, jadi memang ini ada prototype lah ya. Iya. Ini kalau sorry, aku nggak terlalu paham. Ini bangunan ini kan ada Renaissance, ada Indis. Oh, ini Indis. Indis. Bangunan Indis itu ini. Jadi Indis itu perpaduan antara pendopo Jawa Oke. dan rumah Belanda. Rumah Belanda dari Belanda itu perpaduan, maka disebut Indis. Karena kalau Jawa basicnya kan limasan kan. Ya. Nah limasannya ada di atapnya itu. Tapi struktur bangunannya kamar apa segala macam itu tuh Belanda. Ini sih, ya. Sorry nih teman-teman. Ini sebagai properti sih, aduh, pusing juga ini. Oh, sorry. Ini kan belum Sultan Agung, belum ada. Ini belum ada. Ini memang buat Bumi Manusia. Bumi Manusia. Oh. Iya, ini belum ada. Ini setting waktu ini belum ada ya? Belum ada. Ya, tapi memang sudah kepikiran. Sudah kepikiran? Jarak berapa tahun sih? Sultan Agung sama Setahun. Ah, Jarak syutingnya dengan Sultan Agung setahun. Tapi jarak pembangunannya habis selesai syuting Sultan Agung lanjut langsung. set Sultan Agung nggak rubuh? Nggak rubuh. Masih tetap begitu? Masih begitu. Cuma yang Batavia karena GRC. Oh, iya, iya. Hancur Oke. semuanya. Gitu. Wah. Ini Halo, waduh ini perpustakaannya ya? iya perpustakaan. Wah, ini buku-bukunya Pak Pram. Oh memang, sorry ini buku beliau betul atau? Buku yang saya koleksi dari cetakan pertamanya Bumi Manusia, cerita dari Jakarta, semua saya kumpulkan. Sorry mas, ini covernya atau memang buku? Covernya begini. Enggak, buku dalamnya. Oh memang dalam buku? Dalamnya buku. Soalnya di plastik. Ya, soalnya plastik takut gitu apa, Ya, rajak apa segala macam. Jadi saya itu. Ya. Jadi saya berburu bukunya Pak Pram karena saya memang punya kecintaan dengan apa namanya Pak Pram, terus kemudian saya saya abadikan di sini. Ini novel Bumi Manusia dalam bahasa Inggris. This Earth of Mankind. Tahun berapa sih ini? Pertama kali? Pertama kali itu tahun 9 diterbitkan pertama kali di tahun 1980.
langsung dibredel. Iya. Ini cuma itu aja kan? Ya, ini prop aja kan? Set aja kan? Cuman cover aja kan? Ya. Oke, enggak. Oh enggak? Asli juga? Oke, enggak biasa kalau film cuma gitu doang. Ini asli. Cuman bukunya apa aja? Iyalah. Minimal buku kedokteran paling gampang, covernya paling gampang. Nanti yang di rumah Bu Ainun. Wah, ada lagi. Iya. oke. Katanya Enggak. novelnya kan Yang dia masuk tuh, masuk naik ke itu, sana, sini kan? yang diapit oleh dua. Yang dia diusir sama Iya, bapaknya. iya. Aku nonton soalnya. Kalau kau nonton Bumi Manusia, ketinggalan film sejarah. Iya. Tapi untung pengunjung itu menyelamatkan ya ini semua. Artinya ya tadi saya sempat ngobrol sebelum pandemi kunjungan lumayan ya. Wah, lumayan. Artinya Ya, buat itu ya tadinya pengunjung itu hanya bonus tadinya. Kita Oke. mengambil ekonominya dari orang yang syuting. Oke. Kebalik sekarang. Iya. Ya, karena situasinya. Kebalik ya. Coba. Oh iya yang Itu belum ada ini jauh. Belum ada ini. Soekarno belum ada. Belum ada ini. Gamblong belum ada. Oke. Pertama pokoknya Sultan Agung itu Keraton Sultan Agung. Itu dia. Yang terlihat rusak itu apa? Nah, nasibnya Benteng Batavia juga sama seperti itu, Bang. Nong, ini kalau syuting, Ya. kau tidur di sini? Enggak, Oh tetap di tetap di hotelnya. di hotel. Enggak, memang nggak ada asrama. Belum. Itu nanti ke depan. Kita mau rencana. Bang Arno mau bikin. Kita ada kompleks apa kru nanti. Jadi waktu Bumi Manusia nginep di mana? Oh, di Jogja. Semua di Jogja. Ini ada di Bumi Manusia. Memang pada zaman itu udah ada tram. Sudah mulai ada tram. Jadi pada zamannya Bumi Manusia sudah ada kapal uap, tram, Kapal uap, kereta, ya. tiga itu. Dan mesin cetak. Karena mesin sudah mulai masuk kayak gitu. Iya. Jadi ini pun kereta ini bikin ya? Bikin. Bukan tadi saya pikir mungkin bawahnya memang dari apa ya kereta yang sudah Nggak tahu mas gimana. Bikin dari nol. jadi rangka bawah ini sasis sih istilahnya memang Ini sasis bis. oh sasis bis bukan sasis kereta. Aku pikir sasis kereta yang tinggal dikasih rel. Tapi begitu aku lihat tuh relnya kok besar apa luasnya. Karena apa namanya biaya permanen dan biaya GRC Sama. itu selisihnya nggak banyak. Ya. Lebih baik udahlah saya bangun permanen aja karena bisa dipakai buat syuting-syuting berikutnya. Ini rumahnya Ainun ya. Ya, rumah kos-kosannya Bu Ainun ketika di Cikini. Kenapa masih begini? Di Cikini ya kita ini sendiri, kembangkan sendiri. Nggak ada literasi begitu ya. Oh, ini ada literasinya untuk rumah-rumah tahun 1950-an. Kan Bu Ainun kan hidup pada tahun 1950-an. Iya. Jadi masih ada sisa-sisa rumah sisa-sisa Belanda, rumah Belanda tahun 1930-an, 40-an masih ada. Ini mulai bohong dia. Ini makanya saya tadi begitu, ini kok bagus, tapi bohong yang bagus ini. Ini pisangnya styrofoam. Ini kerjaan orang film. Sejarah ini. Iya. Ini mulai awal. Ini Benteng Batavia. Oh, Benteng Batavia. Dari tanah kosong. Dari tanah kosong.
Oh. Ini total berapa tahun kamu bangun? Ini berapa? Ada 6 bulan? Hah? Yang ini Sultan Agung 1 bulan set. Ini? Iya. Mas Anu nggak pernah lebih dari 2 bulan. Bumi Manusia juga 1,5 bulan. Rahasianya kalau kaca, ruang pusaka. Sorry, aku mungkin salah persepsi karena aku Gatot kaca yang kamu bikin tuh kayak model Gundala ya? Ya, modern. Bukan Gatot kaca, Gatot wayang. Oh, bukan. Jadi perang Mahabharata dulu kan mati semua. Tapi menyisakan satu orang yang hidup, namanya Aswatthama. Ini daripada ya dari saya kecil, saya sekolah di mana waktu itu pokoknya. banyak pengunjung nanya, tahu ini kan studionya Mas Anu kok nggak ada profilnya Mas Anu? Ada, kadang-kadang suka malu gitu. Dia nggak mau kita curi-curi bang kita. Dia malu karena dia nggak ngaku kalau dia orang besar. Iya. Tinggal CGI. Nah ini Pak, tadi nanya sawah kan? Ini prosesnya. Jadi segede gitu lu pakai blue screen? Pakai blue screen tuh dari sawah. Sebesar itu? Iya, sebesar itu. Setinggi apa? Ini. Nah ini sawahnya saya pasangin itu. Bisa, iya. Sudah dapat ini. Iya, iya. Ya, pakai arsitek. Kalau syuting dalamnya ini dipakai basecamp. Oh bisa ya. Udah, jalan. Pengelolanya kewajiban jaga jarak ya. Siap. Di depan. Oke. Ini udah. Ya. Tahu nggak ini ibu-ibu semua dari Samarinda? Saya mau tanya. Tahu sini dari mana? Dari kita jalan-jalan Artinya sebelum sudahnya udah pernah dengar studio ini? Samarinda udah kesini, ayo Balikpapan mana? Pontianak mana? Mana? Oke. rezeki ini Itu buat promosi lumayan. Biar nanti kalau footage-nya aku kasih. lagi ketemu orang ganteng. Oh, kayak gini loh. Ayo Mas. Natural tuh. Aduh Mbak Saskia. Oke. Tunggu, saya belum dulu sama Mas Anu. Kita belum foto. Aduh, ini. Ya udah. Build up. Bikin. Bikin. Oh, bikin nih. Bikin Mas. Enggak. Itu cuma dibuang aja dah. Emang aku lihat tapi nggak seluas ini. Kenapa aku bikin seluas ini? Iya. Ada perkosaan, ada
Aku baru aja nih keliling-keliling ngejip di daerah Gamplong nih. Ternyata Gamplong ini bukan hanya studionya Mas Anung aja. Seluruh tempatnya, desa-desanya, jalan-jalannya. Ada sawah, ada kali, ada sungai, segala macam. Aduh, luar biasa. Masyarakatnya juga welcome. Jadi ingat, kalau main ke daerah Gamplong ini, naik jeep, masuk desa, keluar desa, lihat pemandangan. Pokoknya asik dah. Kalau enggak, nyesel kalian. Ya? Oke. Aku jujur ya, aku ngomong jujur sama kamu. Aku baru nonton Soekarno. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya artinya, ya kebetulan aku juga mengatakan jujur, aku baru baca tentang buku Soekarno. Oh ya. Ya, aku baru baca dan cukup terkejut, dalam tanda kutip cukup berani. Bukan berani gini. Kalau aku kan sebagai pembaca pasti beruntun kan. Ya. Bung Karno dengan Pak Ocok Laminoto, Ya. kemudian beliau pernah nikah dengan Utari. Ya. Kemudian setelah dia ke Bandung, Ya, baru ya. ketemu Bu Inggit. Nah, di Soekarno, Utari nggak ada. Jadi nggak ada. Tiba-tiba Soekarno menikah dengan istri kedua yaitu Inggit. Inggit. Kebetulan Inggit yang main kan yang namanya Jainab. Ya. Begitu kau nonton, kau nasibnya sama seperti Jainab. Gitu loh. Ya. Kamu pernah dengar yang namanya Putra Sang Fajar? Tahu. Sanggup kamu buat? Oh, sanggup. Enggak, soalnya aku lihat kalau kamu bikin Soekarno itu pasti riset kamu udah lengkap. Risetnya justru dari lahir sampai beliau meninggal. Karena sebetulnya Soekarno itu tuh desain produksinya untuk 3 film. Soekarno? Iya, pertama adalah Putra Sang Fajar. Oke. Itu episode 1-nya itu. Kemudian episode 2-nya itu Indonesia Merdeka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hari-hari terakhir. Jadi trilogi mestinya. Cuma pada saat itu mana dulu yang mau kita buat. Oh, Ya, pantas kan? itu terasa loncat. Akhirnya kemudian yang kita buat yang kedua dulu, Ya, Soekarno Indonesia dulu. Merdeka. Soekarno Indonesia Merdeka Oh, iya, iya, sebetulnya. iya. Yang kemarin yang tayang Oke. ini. Kenapa Indonesia Merdeka? Karena kapan lagi kita membuat film tentang 17 Agustus, lahirnya Indonesia. Kalau misalnya kita buat Sang Fajar dulu, kalau filmnya berhenti di Sang Fajar, maka kita kehilangan 17 Agustusnya. Gitu. Saya tahu kamu kan filmmaker. Ya. Tapi dalam peta sejarah, terutama Bung Karno, agak sulit menurut saya meloncati beberapa fase. Kalau Iya. kamu misal gini, suruh pilih. Aku mau bikin Soekarno, tapi miniseri supaya orang paham. Sanggup nggak? Lebih bagus miniseri. Aku lagi nantang Hanung Bramantyo suruh bikin miniseri tentang Bung Karno. Lebih bagus miniseries. Kalau miniseries kan bisa 1 episode sampai 10 episode. Ya kan? Ya, itu satu, bisa satu chapter selesai. bisa menceritakan dari Bung Karno Sang Fajar, Putra Ya. Sang Fajar sampai mungkin ya beliau hari-hari terakhirnya beliau bisa jadi begitu. Kalau ada miniseries kan bisa lebih detail. Tapi kalau layar lebar kan cuma dibatasi 2 jam. Benar. Ya, juga kan merangkum kehidupannya Bung Karno secara keseluruhan buat saya yang Artinya konsep kemarin yang sampean buat itu bisa begini. sebetulnya tuh apa namanya rasisnya sebelum diedit itu tuh 4 jam itu. Pokoknya banyak sekali yang dibuang untuk itu dan sayang sekali sebetulnya gitu. Tapi karena memang kita tuh waktu itu persiapan untuk prequel dan sequelnya juga. Prequelnya yaitu Sang Fajar, Putra Sang Fajar, sequelnya adalah hari-hari terakhir itu. Sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya Risetnya udah lengkap. riset udah lengkap Sudah dan lengkap. ada orang yang Apalagi sekarang kan sudah banyak buku-buku tentang Betul. beliau kan. Kalau waktu zaman saya itu waktu dari 2014 kalau nggak salah. 2014 kan masih belum ada Instagram namanya foto lawas tuh belum ada. Ya kan sekarang kan udah ada. Jadi apa ya? Dan juga KTLV dari Belanda ya kan itu belum ngebuka ininya apa namanya data-data foto-foto bangunan dan apa. Jadi data di sejarah. Indonesia Merdeka itu ada Indonesia Menggugat ya. Ada Indonesia Soal Menggugat. fase Indonesia Menggugat kalau buku yang saya baca Iya. itu peran Inggit luar biasa. Oh iya betul. Dia bagaimana pakai stagen, betul. Ngumpetin itu masuk semua catatan. semua sudah saya ambil. Tapi karena durasi jadi akhirnya jadi montas. Jadi sebetulnya di film Indonesia Merdeka itu apa namanya peran Inggit dan peran Fatmawati itu tuh kayak tokat estafet gitu loh.
Maka kemudian ada bukunya Bu Inggit kan, Ku Antar Kamu ke Gerbang. Ya, Ramadan KH yang tulis. Iya, itu sebetulnya karena memang fasenya Bu Inggit sama fasenya Bu Fatma itu tuh mestinya tuh imbang 50%. Pada waktu Inggit meninggalkan rumah Soekarno, Iya. kan dia di mobil. Iya. Bagaimana Anda bisa bikin dialog seperti itu? Atau memang Itu dari Ramadan KH, dari buku Ku Antar ke Gerbang. Oh. Jadi untuk Bu Inggit kan ada bukunya sendiri, Ya, ya saya ambil dari situlah, gitu Ya. kan. Kalau Bu Fatma ada bukunya sendiri kan Bu Fatma. Ya, ya. Jadi kalau Bung Karno ada 3 buku kita. Hmm. Buku yang beliau tulis sendiri itu yang judulnya apa? Indonesia. Bukan. Penyambung Lidah Rakyat. Penyambung Lidah Rakyat. Terus ada 2 buku yang lainnya, buku Soekarno, judulnya Soekarno sendiri. Terus yang isinya itu memuji Soekarno. Terus ada 1 buku yang isinya mengkritisi Soekarno. Jadi saya menggunakan 3 buku khusus untuk Bung Karno. Gitu. Berarti kalau bikin mini seri siap ya? Siap. Mari. Lokasinya juga udah siap. Kita tunggu lokasinya udah Lokasinya siap. siap. Kita cari usaha dulu. Kita bikin mini seri. Supaya apa? Bangsa ini punya sejarah. Ya. Ya, yang sejarah yang nggak bisa hilang. Dan ya jujur itu menjadi sebuah obsesi saya pribadi. Semakin saya baca buku beliau, semakin saya ingin sekali mewujudkan. Tapi begitu saya nonton Soekarno buatan Hanung, saya bilang lah, emang ini lebih cocok yang bikin musik Hanung nih. Oke, nah teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan Mas Hanung terima kasih. Kita udah berkunjung ke studionya. Jangan lupa kembali lagi kalau ke Jogja mampir ke studionya Mas Hanung di desa Gamplong. Ingat aja Gamplong. Pokoknya begitu mendarat di apa ujung kulon apa namanya? Bandar Kulon Progo, tanya aja Mas, saya mau ke studionya Mas Hanung di mana, pasti semua orang tahu. Jadi sekali lagi jangan lupa silakan mampir sini, liburan sini sekalian melihat studio, dapat wawasan dan jangan lupa subscribe